kayaknya di umur 21 zaman sekarang ya, anak zaman sekarang di umur 21 paling cuman apa ya bisanya? Main slot. Minta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di acara Ada Apa Podcast. Sekarang kembali lagi bersama saya Muhammad Hanif Kosam dan bintang tamu yang sama Muhammad Noval Habibi. Sekarang apa nih? Sekarang Habibi ada kesibukan apa? Lagi. Salam. Lagi sibuk ngurus OSIS. Oh, jadi anak OSIS. Ya. Anak OSIS di bagian apa? Ketua OSIS? Enggak. Oh, bukan. Bagian apa ya kalau magang YouTube OSISnya. Jadi apa ya? Apa? Jadi Iya ngurus. Ngurus itu. Apa ya namanya teh? Media ini. Dakwah digital. Oh, dakwah digital. Jadi sekarang bakalan ini kan kemarin di episode kemarin itu kita bahas bincang-bincang tentang trending topik. Terus sekarang kita di bahasan tentang sejarah. Sejarah apa ya? Sejarah. Punya sejarah apa? Sejarah Islam. Bentar, sejarah. Jadi sebelumnya saya mau nanya dulu nih. Tahu nggak apa sih? Utsmaniyah. Kerajaan Utsmaniyah. Tahu nggak? Nggak tahu. Ini aja nih yang paling biasanya dikenal itu Sultan Muhammad Al-Fatih. Oh ya tahu. Mehmed II. Nah, jadi yang Habibie tahu nih sejarah Al-Fatih itu apa aja? Apa sih kayak gimana terkenalnya itu? Terkenal karena apa? Terkenalnya kalau yang aku tahu tuh yang naklukin benteng Konstantinopel. Konstantinopel. Jadi sebenarnya itu doang. Ya. Masa naklukin tembok doang? Tahunya itu doang? Sebenarnya Kurang literasi. Sultan Muhammad Al-Fatih itu anaknya Mehmed I itu siapa ya namanya tuh? Pokoknya itu raja sultan yang ayahnya itu ya sultan. Jadi apa ya? Sultan anaknya sultan. Nah, jadi penerus ya kan? Emang gitu kan. Nah, jadi waktu kelahiran Mehmed II tahu? Masehinya itu 30 Maret. 30 Maret 1432. tahun 1932. Tidak berapa tahun. Udah lama. Iya udah lama banget. Ratus tahun. Jadi Konstantinopel tuh di mana? Tahu nggak? Kalau tepatnya nggak tahu, intinya bagian timur. Timur. Iya. Tepatnya Kan dimana? sekarang itu kan apa sih Konstantinopel tuh diganti jadi yang dikenal itu apa sih namanya? Istanbul. Oh iya, Istanbul. Di mana Istanbul? Dekat Turki. Iya. Bukan dekat Turki, emang di Turki. Oh. Iya di Turki. Emang di Turki. Di Turki, Istanbul. Jadi kan dulu namanya Konstantinopel, terus diganti jadi Istanbul. Ya, lebih dikenal Istanbul. Terkenal sekarang. kebab. Ya kebab. Kayak dilihat-lihat Habibie ini mirip orang mana, Bi? Orang Turki. Mirip gak sih? Enggak, aku jangan disepilah. Tapi mirip ya, kalau dilihat-lihat Habibie ini mirip orang Turki. Salam Arkadaşlar. Ini nih mana? Ini apa? Jadi kalau yang saya tahu itu Sultan Muhammad Al-Fatih itu terkenal karena menaklukkan Konstantinopel itu di usia yang muda. Yang cukup muda, 21 tahun. Sekitar enggak ya? Enggak. Kakak lah. Ya, 21 tahun berarti kamu berapa? Umur berapa? Aku 16. 17, 18, 19, 20. Terus 5 tahun yang akan datang. Kira-kira misalkan kalau saya di umur 21 emang udah bisa apa ya? Bisa naklukin Konstantinopel.
Kayaknya di umur 21 zaman sekarang ya, anak zaman sekarang di umur 21 paling cuman apa ya bisanya? Main slot. minta Oh iya itu apa namanya? apa Apa minta-minta? Oh, minta. ngemis Oh, kirain ini apa? Yang di TikTok. apa Ini live gitu. Iya live. oh le Mm-mm. oh mandi lumpur Ya, iya tapi kan. Jadi beliau ini ya yang saya tahu itu beliau terkenal karena di usia 21 tahun udah bisa memimpin sekitaran 80.000 sampai 200.000 pasukan Ottoman. Jadi nama pasukan itu Ottoman. Namanya pasukan Ottoman. Dan 320 kapal perang. Bayangin kawal seorang pemuda di umur 21 tahunan mimpin 80.000 pasukan. Pasti pasukannya kan gak mungkin kalau pasukannya di bawah 21 tahun. iya 20 pasti tahun. ada yang tua ada yang muda Nah, jadi kayaknya emang harus butuh apa ya? Eh, Jiwa ini banget. kepemimpinan Heeh. Nah, lanjut lagi. Jadi Muhammad Al-Fatih ini menyerang jangan dulu ke situ. Jadi sejarahnya gimana jadi gini. Muhammad Al-Fatih itu punya apa sih waktu sebelum menjadi ini waktu ayahnya masih hidup. ya Jadi Muhammad Al-Fatih itu punya teman atau saudara gitu. Pokoknya deket. Nah, namanya itu Hasan. Nah, jadi sebelum jadi sultan, sebelum diangkat jadi ini. Jadi Sultan Muhammad Al-Fatih itu sering latihan oh ya ya berpedang sama si Hasan itu sama Hasan. Nah, terus ceritanya itu sampai gini nih, tahu gak kalau misalkan ayah kamu misalkan ini jadi apa namanya sultan gitu raja gitu. ya Nah misalkan gini ya, ada kamu kan masih kecil. ya Nah terus misalkan disuruh nggak disuruh, itu lagi di kerajaan terus ngelewat. Nah jadi aturannya itu kita nggak boleh apa ya, kalau di umum kayak nggak boleh ayah terus kayak meluk kayak gitu. Jadi di cerita waktu itu di filmnya kan ada filmnya, ada. tahu kan? Jadi di filmnya itu Sultan Al-Fatih itu waktu kecil ya ya nggak pernah apa ya, kayak nggak pernah sama ayahnya itu. Jadi kan karena emang aturannya gitu. nggak boleh di depan umum meluk Jadi terus di filmnya ada gini, lagi lewat lah sama pasukan sama pengawalnya ya si ayahnya Sultan Muhammad Al-Fatih itu. Terus Al-Fatihnya masih kecil. Dia kan ya kalau masih anak kecil biasanya kan ketemu ayah kan misal ayah ya gitu lah gitu. Nah ini enggak. Jadi benar-benar dari kecil itu kayak udah kuat banget gitu ya mentalnya ya, bayangin aja gitu. Nah ayahnya ngelewat terus kayak langsung gini, apa sih gimana ya, harus berdiri pokoknya. Berdiri ini misalkan berdiri terus langsung gitu, apa sih namanya, bukan gitu. apa sih Kayak tunduk gitu lah. sungkem Padahal itu ayahnya sendiri ya, kayaknya cukup gimana ya. tradisi kayaknya Iya tapi kan sebagai ini kayak terharu banget ya mengharukan. Nah lanjut, jadi kan Konstantinopel itu terkenal sama bentengnya yang kokoh kokoh. Karena bentengnya kokoh jadi sering susah di bobol dihancurin ya susah dihancurin. Nah jadi ayahnya Muhammad Al-Fatih ini emang udah berapa kali gitu, udah mencoba, udah nyerang berapa kali tapi masih tetap gagal. Karena temboknya yang terkenal yang kokoh, yang kalau nggak salah itu sekitaran berapa meter, 70 meter gitu. apanya Apa sih tebalnya? Tebalnya itu nggak sampai 70 Pokoknya pokoknya tebel aja tebel. iya udah tebal itu ada berapa lapis, 3 lapis. Jadi ya bayangin aja gitu kan. Terus zaman dulu kan belum ada kayak basoka kayak tank baja kan. Nah jadi ya pasti lebih susah banget. Nah terus
Jadi di waktu ayahnya masih sering ini, udah sering kerajaan Konstantinopel itu sering diserang tapi masih gagal ya, Muslim masih gagal. Karena ya emang karena temboknya itu sama ada yang tadi, pokoknya nanti diceritain bakal ada seorang pemuda yang memimpin. Pokoknya itu. Nah, ada seorang muda yang bakal naklukin Konstantinopel. Nah, jadi terus tadi itu sampai mana? Sampai sama Hasan ya. Nah, terus pokoknya udah agak dewasa lah, nggak terlalu dewasa sih. Pokoknya Sultan Muhammad Al-Fatih udah kayak Mahir. Ya udah mahir ya. Terus ayahnya itu jatuh sakit. Terus qadarullah sampai meninggal. Ya. Itu di usia berapa? Pokoknya masih nggak terlalu kecil, nggak terlalu besar, tapi Remaja. udah remaja lah. Nggak terlalu remaja. Kayaknya kira-kira pokoknya sekitar berapa ya? 10 tahun. Enggak. Udah besar. Pokoknya udah belasan lah. Pokoknya. Nah, jadi si kesultanan itu pasti diwariskan ke anaknya. Nah, jadi terus di usia berapa? Pokoknya masih muda, Al-Fatih udah megang kerajaan Ottoman. Terus nyerang. Enggak langsung gitu. Kan Al-Fatih langsung lihat langsung nyamperin ini pokoknya ada ini ayahnya, peninggalan ayahnya. Terus dilihat. Jadi ayahnya itu dari dulu emang pengen naklukin Konstantinopel, tapi ya masih gagal. Nah, jadi Al-Fatih jadi punya ini. Jadi menerusin ayahnya. Ya. Keinginan mimpi. Jadi mau mewujudkan mimpi dan cita-cita ayahnya. Jadi jadi itu namanya? Meriam. Bukan belum meriam. Namanya bukan tekad, Mimpi. Ambisi. Jadi punya ambisi buat ngancurin Konstantinopel. Sebelumnya tahu nggak Raja Konstantinopel siapa? Kurang tahu. Nah, jadi Sultan Muhammad Al-Fatih menjadi sultan itu di usia 12 tahun. Usia 12 tahun. Raja Al-Fatih ini ngancurnya pakai apa? Pakai meriam. Meriam yang dia bikin. Tahu Bukan. Apa? Yang meriam besar. Ya. Yang katanya kalau ngerilot itu lama Bukan. banget. Jadi gini. Bukan. Ya benar pakai meriam. Cuman yang bikin itu bukan Muhammad Al-Fatih. Jadi gini ceritanya. Setelah ambisi udah punya ambisi nih, udah pokoknya nih. Jadi terus Sultan Muhammad Al-Fatih langsung rencana, langsung mau naklukin Konstantinopel. Nah, tapi pasti aja gitu dari satu rencana yang kayaknya udah matang banget nih. Udah siap-siap, udah tinggal ini. Terus udah tinggal berangkat. Udah berangkat, udah pokoknya udah siap banget, udah sekitaran tadi berapa 80.000 pasukan. Pokoknya udah ini pasti kan nggak mungkin langsung mulus aja kan. Ya, pasti ada kendala-kendala. Nah, jadi sebelum mau penyerangan itu ada seorang yang ahli senjata. Ya. Namanya itu Orban. Ya, Orban. Jadi gini, Orban ini awalnya itu nawarin ke Raja Konstantin itu kayak nawarin saya bisa bikin senjata yang mematikan tapi minta bayaran gitu. Iya. Nah, tapi sama Raja Konstantin ini langsung ditolak mentah-mentah. Terus mau diancam, mau dibunuh. Rajanya. Enggak sih, itunya. Awalnya tuh pokoknya si Orban ini minta gitu, terus kayaknya di ghosting lah pokoknya. Dikasih harapan tapi kayak pokoknya nggak itu. Terus si Orban ini pokoknya sama anaknya gitu. Nah, pokoknya ini sama prajurit sama prajurit Konstantin itu mau dibunuh. Terus tiba-tiba si Hasan yang temannya Al-Fatih, temannya saudara yang pokoknya itu sama Al-Fatih ditolongin. Nah, terus karena udah ditolongin ya, terus kata si Hasan ini mau nggak ikut ke kerajaan Ottoman ya.
Ya pasti kan udah ditolongin, pasti ada balas budi ya. Iya. Nah, jadi Orban ini langsung ke kerajaan Ottoman. Terus nawarin ke Sultan Muhammad Al-Fatih, katanya dia bisa bikin pokoknya meriam besar, ya pasti besar. Terus apa ya, pokoknya mematikan gitu. Iya. Namanya itu meriam Basilika. 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 Itu ukurannya lebih besar dari yang sekarang ya? Atau sama aja? Bentar dulu. Ini bukan sih. Udah 20 menit ya? Oh iya? Satu langsung. Jadi namanya itu meriam Basilika. Iya. Nah, tapi kan udah dikasih tahu ya, segede gini. Terus kata Sultan Muhammad Fatih, saya pengen lebih gede. Jadi 4 kali lipat gitu. Jadi lebih besar lagi. Nah, tapi pasti ada ininya. Jadi setiap satu tembakan itu kayak si meriam ini harus ditembakin pas di dalam keadaan dingin si meriamnya. Berarti kalau panas nggak bisa nembak. Jadi kan sekali nembak tuh pasti panas ya. Nah, nungguinnya itu sekitaran 7 jam. Bayangin Berarti aja. Nembak 7 jam kemudian Iya. baru bisa nembak. Iya. Terus kan pasti apa ya? Ini situasinya lagi perang. Iya. Meriam 7 jam ininya nungguinnya. Pasti keburu ini. Tapi kan diserang balik. tapi selain di itu tuh ada 67 meriam, tapi yang kecil. Terus ada 1 meriam yang sedang gitu lah. Buat ngancurin temboknya. Iya. Nah, terus dikisahkan kan ada apa sih titik yang lemah di Konstantinopel itu. Iya. Itu di daerah selat Golden Horn. Tapi kan si raja penduduk Konstantinopel udah tahu ya itu lemah. Jadi mereka bikin apa ya, di lautnya itu kayak bikin Parit. bukan parit, Pagar. bukan pagar. Jadi di laut mereka rantai gede. Jadi buat ngalangin kapal-kapal. Ranjau. Bukan ranjau. Apa ya, kayak jebakan gitulah. Bukan jebakan, kayak penghalang gitu, palang doang. Nah, jadi kan pasti ketahan. Terus di situnya ada penjaga juga, ada kapal. Nah, ada yang menariknya itu pas di udah beberapa hari gitu, udah nyerang tapi kan masih gagal. Iya. Nah, terus karena yang itu dihalang ya, yang Golden Horn dihalang sama rantai gede. Nah, yang bagus yang bikin si Konstantinopel kalah itu karena kalau kata saya karena yang pas kan dihalang ya, terus si kapalnya itu dibawa ke daratan. Jadi dibawa ke darat. Nggak diangkat, didorong lah. Nah, didorong ke daerah pokoknya jadi ngelewatin si rantainya itu. Nah, terus masuk gitu kan itu titik lemah ya. Iya. Pasti lemah dong. Di meriam langsung. Nah, terus lanjut sampai pokoknya semuanya udah ini. Dorong. Udah masuk lagi ke ini. Ke laut lagi. Itu tuh apa ya? Pokoknya pas hari kemenangan itu hari apa? Jumat. Wah, Masya Allah. Nggak pernah denger gitu katanya kalau hari Jumat tuh ada apa sih namanya tuh yang selamatkan yang berjihad apa sih pokoknya jadi hari Jumat tuh ada apa ya, makanya itu perang hari Jumat tuh apa lupa lagi. Pokoknya gitu. Kalau nggak salah itu doa atau apa gitu di hari Jumat tuh. Jadi yang berjihad itu yang di garis depan gitu, tolong diselamatkan. Jadi kayak apa ya, hari yang dimuliakan. Ya kan. Jadi bagus ya, hari bagus lah pokoknya, hari bagus. Nah, udah sampai nih, udah Golden Horn udah hancur nih, udah ke apa? Udah masuk ke kerajaan, udah dibantai. Terus yang depan kan udah meriam Basilika. Pokoknya udah ditembak-tembakin lagi, udah hancur lah temboknya. Terus udah masuk semua. Ya kan kalau karena apa sih? Cuman temboknya doang ya, udah cuman berharap sama tembok mereka itu. Ya. Jadi kan sekalinya hancur kan masih gak nyangka gitu. Langsung rata dong. Nah, diratain sampai si ininya mati. Rajanya mati juga. Iyalah. Dibunuh sama siapa? Orang tahu. Bukan sultannya. Bukan. Pokoknya si rajanya itu dikabarkan mayatnya mah nggak ketemukan. Ya. Tapi mati. Tapi nggak tahu sama siapa. Berarti benar-benar rata gitu ya.
Tapi ada yang mengharukan waktu dimana pas Hasan yang temannya Al-Fatih itu, yang saudaranya Al-Fatih, dia sebelum ini ya, pas temboknya hancur, dia bawa bendera Utsmaniyah, terus ditancapin, tapi dia di sininya penuh panah. Oh, udah dipanahin sama udah lawannya. semua, udah penuh sama panah. Jadi kan pas gini set, terus pasukannya lihat, ya pokoknya udah ke panah, set, kan pasti wah langsung semangat kan. Tapi kan itu Hasan ya pasti, ya pokoknya gitulah. Lihat, wah jadi makin rata. Nah jadi gimana nih, apa sih yang bisa diambil nih? Yang bisa diambil dari kisah Muhammad Al-Fatih. Jadi kita pemuda, iya pemuda kan? Iyalah pemuda. Terus bisa mempunyai Masa pemudi. Ya. Bisa mempunyai mimpi yang besar. Ya. Dan harus ya pastinya bersemangat ya. Kalau nggak bersemangat pasti mimpinya nggak akan tercapai. Terus jangan pantang menyerah. Ya pasti. Kan Muhammad Al-Fatih nggak menyerah dari kecil juga. Iya. Latihan, katanya latihannya itu sambil agak disiksa dikit nih sih. Iya. Ya Pokoknya jangan nyerah ya pastilah. Terus apa lagi? Nggak, kalau kata saya sebenarnya kan ini beda zaman ya. Iya. Kan zaman dulu semangatnya itu kan pasti di peperangan nih. Nih kalau kata saya, kalau saya mau nanya nih, zaman sekarang kan nggak ada perang-perang gitu kan? Iya. Nah, jadi pasti beda. Terus cara kita berdakwah juga kan beda. Sekarang. Yang mau nanya nih, buat pemuda yang sekarang nih, misalkan, ya pokoknya mau nanya nih, yang bisa diambil gitu, buat pemuda sekarang itu kan beda sekarang apa sih? Pokoknya gitulah. Jadi apa ya? Pokoknya yang cara berperangnya. Bukan cara berperang. Sekarang dan dulu tuh beda. Ya. Kalau sekarang, kalau dulu berperang melawan orang kafir. Kalau sekarang berperang melawan gadget. Enggak, gadget nggak salah, cuman gadget nggak salah. Kita yang salah gunain. Pasti gitu. Semua juga ada tempatnya. Ada apa ya? Pokoknya kalau yang dilakukannya benar, pasti benar. Ya. Jadi apa yang harus dilawan di zaman sekarang? Hawa nafsu. Ya. Kan terus sekarang kalau gadget scroll TikTok, suka muncul yang aneh-aneh biasanya. Aneh-aneh kayak gimana? Horor. Ya horor. Joget-joget biasanya kan. Joget. Oh ya, yang horor. Kalau cowok berarti ngeliat cewek joget-joget. Itu kita sampai Jadi terus selain hawa nafsu nih, musuh abadi, tahu nggak? Nggak tahu. Setan. Iya pasti lah. Iya, musuh abadi kita. Jadi kita sekarang itu cuman ngelawan setan doang, nggak usah ngelawan pasukan yang segitu banyaknya, melawan benteng yang segede. Jadi taruhannya itu mati. Kalau sekarang taruhannya apa taruhannya? Gak ada taruhan. Pokoknya sekarang buat para pemuda harus semangat hijrah ya. Iya. Saya juga hijrah. Enggak, emang beneran hijrah. Ya. Alhamdulillah. Oke, cukup sekian podcast kali ini. Kok jadi kamu ya ini? Ini yang punya acara. Oh iya. Ulang. Oke, cukup sekian buat episode kali ini. Sekiranya masih penasaran apa yang akan dilakukan kita ke depannya, jangan lupa buat subscribe channelnya, like, komen, gak usah komen. Pokoknya yang penting subscribe aja, gak usah komen ya. Terima kasih buat yang udah nonton. Saya Muhammad Hanif Al-Qasam dan saya Naufal Habibi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa podcast?